Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Khairunazah dari semester 4 Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan materi tentang graf. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Graf adalah suatu diagram yang membuat informasi tertentu jika diinterpretasikan secara cepat. Tujuannya yaitu sebagai visualisasi objek-objek agar lebih mudah dimengerti. Contohnya yaitu seperti struktur organisasi, peta, rangkaian listrik, alur perintah atau komando, dan lain-lain. Selanjutnya ada definisi. Graf G yaitu FE yang dimana V merupakan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices seperti V1, V2, sampai Vn. Dan E merupakan himpunan sisi atau edges yang menghubungkan sepasang simpul seperti contohnya E1, E2, sampai En. Nah, tiap-tiap diagram membuat sekumpulan objek seperti kotak, titik, dan lain-lain beserta garis yang menghubungkan objek-objek tersebut. Garis tersebut dapat berarah dan tidak berarah seperti pada gambar di samping ini. Selanjutnya yaitu ada graf, dasar-dasar graf. Yang pertama yaitu graf G terdiri dari dua himpunan yang berhingga, yaitu himpunan titik-titik tidak kosong seperti simbol VG dan himpunan garis-garis seperti simbol EG. Yang kedua yaitu titik ujung, yang dimana titik yang ada pada huruf suatu graf yang berhubungan. Yang ketiga yaitu loop, yang merupakan garis yang hanya berhubungan dengan satu titik ujung. Yang keempat yaitu garis paralel, yaitu dua garis berbeda yang menghubungkan titik yang sama. Yang kelima yaitu dua titik dikatakan berhubungan jika ada garis yang menghubungkan. Yang keenam yaitu titik tracing atau isolating point, yaitu titik yang tidak mempunyai garis yang berhubungan dengannya. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Buatlah graf yang menunjukkan keadaan transportasi di 7 kota tersebut. Yaitu seperti ada 7 kota A sampai G. Beberapa di antaranya dapat dihubungkan langsung dengan jalan darat. Hubungan-hubungan yang langsung yang dapat dilakukan yaitu A dengan B dan D, B dengan D, C dengan B, E dengan F, seperti pada gambar di samping. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan untuk Konita Khairunazah yang sudah menyampaikan tentang penjelasan tentang graf untuk pendahuluan. Nah, untuk selanjutnya penjelasan tentang graf yaitu tentang jenis-jenis akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Nurholikul Anwar, biasa dipanggil Anwar. Saya mahasiswa STEMIK Muhammadiyah Peguyangan Brebes semester 2. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam jenis graf, dan di sini berdasarkan jenis garis graf di sini ada graf tak berarah, undirected graph. Jenisnya itu ada dua. Satu graf bipartite, dua complement graph. Terus ada graf berarah, directed graph. Nah, di sini kita bisa lihat ada graf tidak berarah dan graf berarah. Yang mungkin kita akan lebih merujuk ke graf tak berarah untuk yang bisa saya jelaskan. Kita langsung saja. Graf bipartite atau graf sederhana atau simple graph yang artinya itu adalah graf yang tidak mempunyai loop atau maupun garis paralel. Contohnya seperti ini, A, B, A, C, dan D itu sendirian. Di sini juga sama, ada A, C, B, D. Di sini ada lagi A, C, C, B, dan D ini sendirian. Intinya adalah graf sederhana atau simple graph adalah graf yang tidak mempunyai loop atau lingkaran maupun garis paralel atau yang menghubungkan. Kita next. Nah,
Penjelasan dari graf tentang graf simple graph yaitu adalah graf lengkap atau complete graph dengan titik n atau simbol Kn adalah graf sederhana dengan titik n titik, mohon maaf tadi ada kesalahan, di mana setiap dua titik berada dihubungkan dengan suatu garis. 2. Banyaknya garis dalam suatu graf lengkap dengan n titik adalah n dalam kurung n min 1 terus per 2 buah. Nah, selanjutnya suatu graf G disebut graf bipartit apabila V dalam kurung G merupakan gabungan dari dua himpunan tak kosong V1 dan V2. Dan setiap garis dalam G menghubungkan suatu titik dalam V1 dengan titik dalam V2. Selanjutnya, suatu graf disebut graf bipartit lengkap apabila dengan graf bipartit setiap titik dalam V1 berhubungan dengan setiap titik dalam V2. Mohon maaf, ini spasinya tidak ada. Yang gampangnya adalah suatu graf G disebut graf bipartit lengkap apabila dengan graf bipartit setiap titik dalam V1 berhubungan dengan setiap titik dalam V2. Selanjutnya, jika V1 terdiri dari M titik V2 terdiri dari N titik, maka graf bipartit lengkapnya disimbolkan KM, N. Selanjutnya, ini adalah complement graph. Ini ada graf selanjutnya. Gambarlah complement graph yang didefinisikan dalam ini gambaran tentang complement graph G yang didefinisikan dalam gambar berikut. Ini ada AB, AC, terus menyambung lagi BD, terus CD, terus CE, terus DE. Ini hanya sekedar contoh. Kita bisa lihat tentang contoh yang sudah saya berikan. Semuanya saling berhubungan. Lanjut. Nah, dari penjelasan gambar tersebut, kita mengemukakan bahwa komplement suatu graf G dalam simbol dengan N titik adalah suatu graf dengan titik 2, 1. Titik-titik G sama dengan titik-titik G. Jadi, V dalam kurung G sama dengan V dalam kurung G. 2. Garis-garis G adalah komplement garis G terdapat graf lengkapnya atau KN. E dalam kurung G sama dengan E dalam kurung KN min E dalam kurung G. Titik-titik yang dihubungkan dengan garis dalam tidak terhubung dalam G. Sebaliknya, titik-titik yang tidak terhubung dalam G menjadi terhubung dalam G. Nah, ini sedikit penjelasannya dari tadi complement graph. Next. Nah, ternyata penjelasannya sudah segitu dulu. Nah, kita lanjut di latihan soal. Ini ada soal ya buat teman-teman, silakan bisa dikerjakan. Soal tersebut sudah ada dalam materi, jadi tinggal dibolak-balik saja. Kalau misal ada yang belum paham untuk teman-teman yang lain, di sini untuk nomor 1, misalkan diketahui V dalam kurung B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, dan X dalam kurung G sama dengan 12, 22, 1, 2, 22, 13, 34, 45, 21. Apakah G merupakan graf? Nah, ini adalah soalnya. Terus ada lagi, jika diketahui graf G mempunyai V dalam kurung G sama dengan V, 1, V2, dan seterusnya. Ini bisa dibilang tentang ini dulu. Ini kalau misal tidak jelas, silahkan bisa di-pause dulu videonya lalu agak zoom. Selanjutnya ada tentang graf G digambarkan sebagai gambar 1.2, ini gambar grafnya, nanti dijelaskan. Terus untuk yang soal nomor 3 tentang diberikan graf, bla bla bla, kita bisa lihat. Buktikan bahwa G terhubung. Ini pembuktian bahwa G itu terhubung. Selanjutnya di nomor 4, suatu rumah dihuni oleh 7 orang siswa, masing-masing bernama Ani, PC, Cici, Dina, Eko, Faisal, dan Giri. Diketahui Ani, PC, Cici saling bersepupu atau bersaudara mungkin ya. Juga sepupu Giri dari pihak ibu, sedangkan Dina, Eko, dan Faisal juga saling bersepupu dan juga adalah sepupu Giri dari pihak bapak.
Nah, ini silakan diselidiki untuk teman-teman. Ternyata Faisal dan Ani juga bersepupu. Nah, buatlah model dari graf kekeluargaan dari 7 orang tersebut. Ini sama penerapannya dengan graf. Ya, sama aja cuma dengan metode kekeluargaan. Ini nomor 5. Mungkin dibuat graf sederhana dari 5 simpul dengan derajat masing-masing simpul adalah 5,2, 3, 2, 4. Ini bisa dilihat ya sendiri. Oke, next. Oke, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman dan Bu Nubi Anityasari yang telah memberikan waktu. Mohon maaf atas keterlambatannya. Sekian dari saya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.